nyewa orang desanya sendiri. Yang nyewa orang desanya sendiri. Yang dilewatin juga desanya. Yang dilewatin juga desanya. Yang terganggu orang dari luar kota yang cuma melihat dari segi layar kaca. Ndak. Yang dilewati Son Horeg pun juga terganggu loh, Mbak. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, karena Son Horeg sekarang lagi viral, diharamkan, banyak yang protes. Bahkan ada yang bersuara seperti ini teman-teman ya. Jadi saking marahnya mereka, kok ini orang luar daerah yang malah menghujat, merasa terganggu dengan Son Horeg, padahal yang nyewa orang-orang setempat gitu. Coba kita simak dulu ya. Yang nyewa orang desanya sendiri. Yang nyewa Son Horeg ini adalah orang desanya sendiri, orang setempat. Yang dilewatin juga desanya. Yang dilewatin Son Horeg ini juga desa yang menyewa itu tadi. Yang terganggu orang dari luar kota yang cuma melihat dari segi layar kaca. Yang terganggu adalah orang-orang dari luar kota katanya. Oke, saya kasih satu contoh ya, Mbak. Ini postingan dari Novia Wahyu Pribadi. Saya kasih satu contoh, Mbak. Tuh. Emak-emak yang di belakang itu seperti menyetop ya. Tolong hentikan, ini getarannya terlalu berlebihan. Sampai-sampai kaca dipegangi. Terus ini yang masanya juga pegang yang atasnya itu. Karena apa? Takutnya pecah. Dan orang tua, jangankan orang tua ya, seusia saya saja ini yang masih muda, ini kalau mendengar suara terlalu keras juga nggak nyaman, di badan ini nggak nyaman. Dada bergetar, telinga nggak kuat. Makanya emak-emak ini sampai bilang stop ya, stop. Stop. Seperti itulah kira-kira. Tuh, stop ya. Jangan diteruskan. Kalau bisa bersuara keras, ini maknya bilang stop, jangan diteruskan. Karena takutnya rumahnya rusak, teman-teman. Rumahnya rusak, takutnya seperti itu. Dan nggak cuman ini. Saya tahun 2017-2018, itu kalau nggak salah, intinya sebelum corona, saya pernah sewa ruko, kios kecil, isinya cuman etalase dan atapnya ini plafonnya itu adalah gipsum ya. Ketika itu ada karnaval Agustusan teman-teman, dan tentu di daerah yang saya sewa itu pasti ada Son Horegnya. Dan ketika itu teman-teman, radius 300 meter itu suara sudah kenceng, tapi masih nyaman di telinga. Semakin dekat, etalase saya, etalase kaca itu geter semua, sudah hampir pecah. Tapi untungnya nggak pecah. Untung saja nggak pecah teman-teman, karena saya cuman sewa ya. Bergetar, tapi list plafon saya yang gipsum, toko yang saya sewa itu, ada yang berjatuhan. List plafonnya, saking kerasnya Son. Tapi alhamdulillah pemilik kios, pemilik ruko itu nggak marah karena tahu memang kondisi anak muda sekitar situ sukanya Son. Itu contoh kedua. Jadi nggak cuma emak-emak ini. Saya pernah merasakan. Jadi waktu itu karena toko yang saya sewa itu dilewati oleh Son Horeg, ya mau nggak mau saya juga mengamankan dengan cara menutup rolling door. Tapi tetap dari dalam itu suaranya kencang teman-teman ya. Dan ya, statement dari siapa ini? Novia Wahyu Pribadi, videonya tadi yang mengatakan yang nyewa warga setempat, yang dilewatin warga setempat, kok yang terganggu orang luar kota. Itu salah, karena saya mengalaminya sendiri. Di toko yang saya sewa itu dilewati Son Horeg dan saya merasa terganggu. Selain di badan ini nggak nyaman, juga fasilitas rumah atau toko itu ada yang rusak, meskipun nggak parah. Dan kalau mungkin ada yang komplain, sebenarnya juga diganti rugi oleh panitia kalau memang kacanya pecah. Itu tahun 2017-18.
Pokoknya sebelum corona ya. Tapi di sini teman-teman, saya juga tidak mau terlalu menghujat si Son Horeg-nya. Karena apa? Kalian lihat captionnya ini dari Mbak Novia Wahyu Pribadi. Pedagang kecil cuma ingin mengais rezeki dari sini. Kalian lihat, pedagang kecil ini ya, pedagang-pedagang kecil cuman jualan es, jualan kacang, kedelai, terus juga banyaklah jajanan-jajanan kecil-kecil di sini banyak banget. Dan ini juga menyentuh hati saya teman-teman. Jadi saya nggak, meskipun nggak suka dengan Son Horeg ya, karena saya terganggu. Tapi saya tidak menghujat, apalagi menggaungkan untuk bubarkan Son Horeg, nggak juga. Karena apa? Karena saya tahu di sini banyak orang yang mengais rezeki, orang-orang kecil. Pasti orang-orang kecil teman-teman, nggak mungkin orang-orang bos besar, pejabat-pejabat mencari rezeki di sini, nggak mungkin lah. Yang jualan di sini pasti orang kecil ya, orang-orang kecil yang mungkin untungnya juga nggak banyak dari jualan ini, tetapi mereka di sini bekerja. Dan saya nggak mungkin juga akan ikut-ikutan haram, bubarkan, nggak. Kita cari solusi bareng-bareng. Memang dalam aktivitas horeg itu pasti ada dancer yang jogetannya erotis, pakaiannya mini. Sudah jelas itu kalau ditonton anak kecil nggak pas. Kalau bisa yang itu nggak usah dipakai. Suara yang terlalu keras sampai mengganggu warga sekitar yang nggak suka, ya, warga yang tidak suka dengan Son Horeg itu juga harus dipikirkan. Jadi gimana caranya kita di sini berkumpul? Kita mungkin kalian bisa komen di bawah, kalian kasih solusi apa sesuai versi kalian. Tapi kalau versi saya, agar pedagang-pedagang kecil ini tetap bisa jualan di Son Horeg, dan orang-orang yang mengharamkan Son Horeg ini juga bisa terima dengan aktivitasnya, bagaimana kalau Son Horeg ini diadakan di tempat yang jauh dari pemukiman? Terserah nanti di tengah hutan atau gimana, intinya selagi telinga kalian yang suka dengan Son Horeg ini kuat, silahkan kalian bunyikan. Kan sudah jauh dari pemukiman penduduk. Los. Selagi telinga kalian kuat mendengarkan son itu, bagi yang suka, silahkan setel. Di tengah hutan, di tengah sawah, intinya jauh dari pemukiman. Kedua, kalau memang yang dibawa itu satu fuso atau satu truk, ya kalau bisa disetting di tempat itu, jangan disetting dari rumah, nanti perjalanan ke TKP kalian merusak fasilitas umum, jangan. Kalau bisa ya, usahakan untuk disetting di tempat, jadi dari rumah itu nggak usah disetting dulu, disetting di tempat, mungkin kalian bisa battle di situ. Pasti yang berkumpul hanya orang-orang yang suka dengan Son Horeg, yang nggak suka nggak mungkin datang teman-teman, nggak mungkin datang. Ketiga, kalau memang kalian ngeyel mengadakan dancer, ya mengundang dancer, batasi usia anak-anak yang masuk ke dalam agenda itu. Jangan sampai semua kalangan, semua usia diizinkan masuk. Kalau di dalamnya ada jogetan-jogetan yang seperti itu. Ya, jadi tolong untuk biar kita ini sama-sama bisa jalan. Saya tahu di situ banyak UMKM yang berjalan, saya tahu. Makanya saya juga tidak menggaungkan untuk bubarkan Son Horeg. Tidak. Kita harus bisa saling menghargai. Kita juga sama-sama mencari rezeki. Dan orang-orang yang di sini sepertinya juga akan setuju kalau diadakannya itu tidak di jalan umum. Selain nanti mengganggu, macet, nanti juga akan merusak fasilitas bila jalannya kurang lebar. Belum lagi kalau rumahnya nggak kuat dengan suara kenceng, kacanya bisa pecah, atapnya bisa roboh. Jadi kalau ada yang tanya, nah ini channelnya channel provokasi, pasang telinga kalian teman-teman, pasang telinga kalian. Pernahkah saya mengajak kalian memboikot? Nggak pernah. Kenapa? Saya punya saudara yang suka Son Horeg, bahkan bekerja di Son Horeg, dan saya juga punya saudara yang alimnya luar biasa. Dan saya harus memposisikan bagaimana agar kedua saudara saya ini juga baik-baik saja. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, jauhkan dari keramaian
pemukiman ya, jauhkan dari pemukiman penduduk biar tidak merusak fasilitas, tidak merusak rumah. Batasi juga untuk penontonnya, jangan sampai anak-anak kecil melihat jogetan-jogetan mbak-mbak itu. Ya, kalau memang harus ada itunya, dancernya. Karena apa? Jangan sampai merusak generasi kita, ya. Jangan sampai merusak pikiran anak-anak. Harusnya yang sudah dewasa-dewasa saja yang datang ke situ. Biar tidak menjadi diskotik jalanan, teman-teman.